Selamat datang di era baru Moto3. Dari aspal panas sirkuit internasional Chang, sebuah kejutan besar baru saja menghantam wajah kompetisi balap motor dunia. Veda Ega Pratama, pemuda berusia 17 tahun dari Indonesia, bukan sekadar pelengkap di grid musim 2026. Dia baru saja membakar sirkuit dengan catatan waktu 1 menit 40 detik yang membuat para mekanik tim pabrikan Eropa terdiam 1000 bahasa. Ini bukan sekadar keberuntungan pemula, ini adalah pernyataan perang dari talenta Asia yang sudah lama dinantikan. Posisi start kelima di balapan debutnya adalah pencapaian yang secara statistik dianggap hampir mustahil bagi seorang pembalap yang baru pertama kali menyentuh Moto3 secara kompetitif di level Grand Prix. Tekanan atmosfer di Buriram mencapai titik didih saat nama Veda merangkak naik di papan waktu, melangkahi nama-nama besar yang sudah bertahun-tahun malang melintang di kelas ini. Dunia kini tidak lagi bertanya siapa dia, tapi bagaimana cara menghentikannya sebelum dia menguasai podium. Narasi besar sedang dibangun hari ini, dan kita sedang menyaksikan awal dari sebuah dominasi yang bisa mengubah sejarah panjang olahraga motor di Indonesia selamanya. Bersiaplah, karena ini adalah kecepatan murni tanpa kompromi. Mari kita bedah data teknis yang membuat padok Moto3 bergetar hebat. Sabtu, 28 Februari 2026 akan diingat sebagai hari di mana Veda Ega Pratama menghancurkan ekspektasi para kritikus. Di sesi kualifikasi 2 atau Q2, Veda mencatatkan waktu 1 menit 40,877 detik. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah bukti adaptasi level elit. Sebagai seorang rookie, Veda menunjukkan ketenangan luar biasa di bawah tekanan kualifikasi yang brutal. Dia berhasil mengamankan posisi kelima, hanya terpaut sepersekian detik dari David Almansa yang meraih pole position dengan rekor lap baru. Keberhasilan Veda langsung menembus Q2 tanpa melalui Q1 adalah tamparan keras bagi para pesaingnya yang lebih berpengalaman. Komentator internasional secara terbuka menyebutnya sebagai superstar baru yang memiliki insting pemangsa di lintasan. Veda tidak hanya mengikuti arus, dia menciptakan gelombangnya sendiri. Performa ini membuktikan bahwa Honda Tim Asia telah menemukan berlian mentah yang siap diasah menjadi juara dunia. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil di sini, dan Veda mengeksekusi setiap tikungan di Buriram dengan presisi seorang veteran yang sudah mengenal sirkuit ini seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Untuk memahami mengapa dunia begitu terkejut, kita harus melihat jejak digital sang pembalap. Veda Ega Pratama bukan muncul dari ruang hampa. Dia adalah pemegang gelar juara Asia Talent Cup 2023, di mana dia mendominasi lintasan dengan cara yang sangat intimidatif bagi lawan-lawannya. Dia adalah satu-satunya pembalap Indonesia yang mampu mengukir sejarah tersebut, sebuah prestasi yang kemudian membawanya menjadi runner-up di ajang bergengsi Red Bull Rookies Cup 2025. Prestasi ganda ini menjadi tiket emasnya untuk melompat ke kelas Moto3, meski usianya belum genap 18 tahun. Dorna Sport memberikan pengecualian khusus karena mereka melihat bakat yang melampaui regulasi usia standar. Veda adalah anomali di grid 2026. Dia adalah hasil dari sistem pembinaan yang sempurna antara bakat alami dan disiplin baja. Di bawah bendera Honda Tim Asia, Veda kini membawa beban harapan jutaan penggemar balap di tanah air. Namun, alih-alih terbebani, dia justru tampak menikmati setiap momen persaingan. Latar belakangnya di ajang Talenta Asia memberinya keunggulan psikologis saat berlaga di Buriram, sirkuit yang telah memberinya banyak kemenangan di masa lalu. Kini, panggungnya jauh lebih besar, taruhannya jauh lebih tinggi, dan lawan-lawannya adalah pembalap terbaik dari seluruh benua. Jika Anda hanya melihat hasil di papan skor, Anda mungkin akan melewatkan strategi cerdas di balik layar. Pada sesi latihan bebas kedua atau FP2, Veda sempat terlihat kesulitan dan hanya mampu bertengger di posisi ke-13 dengan waktu 1 menit 41,749 detik. Banyak pihak sempat meragukan apakah kecepatannya di FP1 hanyalah kebetulan belaka. Namun, analisis data sektor demi sektor mengungkapkan kebenaran yang berbeda. Veda mencatatkan waktu tercepat kedua di sektor pertama dengan durasi 22,771 detik. Ini adalah indikasi kuat bahwa dia dan tim mekanik sedang melakukan eksperimen setup motor dan penghematan ban untuk kualifikasi. Veda tidak mengejar catatan waktu lap secara keseluruhan di FP2. Dia sedang membedah setiap inci sirkuit Chang.
Strategi silent killer ini sering digunakan oleh pembalap papan atas untuk menyembunyikan potensi asli mereka dari mata-mata tim lawan. Konsistensi yang ditunjukkan sejak sesi latihan resmi menunjukkan bahwa Veda memiliki kontrol emosi yang sangat matang. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menyimpan tenaga. Kemampuan untuk tetap tenang saat berada di luar 10 besar pada sesi latihan adalah ciri pembalap yang memiliki visi jangka panjang. Dia tidak terburu-buru. Dia sedang membangun momentum yang akan meledak di saat yang paling krusial. Grid di depan Veda bukan dihuni oleh pembalap amatir. Di posisi terdepan ada David Almanza dari Liqui Moly Dynavolt Intech GP yang sedang berada di puncak performanya dengan rekor lap yang baru saja pecah. Di samping itu, ada nama-nama predator seperti Alvaro Carpe, Adrian Fernandez, dan Maximo Quiles yang siap menutup ruang gerak bagi siapapun yang mencoba merusak dominasi Eropa. Memulai balapan tepat di belakang para raksasa ini memberikan keuntungan sekaligus risiko besar bagi Veda. Dia berada di slipstream atau zona tarikan udara yang bisa membantunya meraih kecepatan puncak lebih tinggi di lintasan lurus buriram yang panjang. Namun di tikungan pertama, dia akan berada di tengah-tengah kekacauan agresif yang biasa terjadi di Moto3. Pertanyaannya adalah, mampukah Veda mempertahankan posisinya saat 30 motor melesat bersamaan menuju tikungan tajam setelah garis start? Fernandez dan Quiles dikenal sebagai pembalap yang sangat agresif dalam pengereman mendalam. Veda harus menggunakan insting kualifikasinya untuk mencari celah aman namun tetap kompetitif. Rivalitas ini bukan sekadar tentang kecepatan motor, tapi tentang siapa yang paling berani menunda pengereman di bawah suhu udara yang mencekik. Veda sudah membuktikan dia punya kecepatannya. Besok adalah ujian tentang keberanian fisiknya menghadapi agresi pembalap elit dunia. Ada rumor panas yang beredar di sepanjang padok sirkuit Chang malam ini. Beberapa pengamat teknis mencatat bahwa motor Honda NSF 250RW milik Honda Tim Asia yang dikendarai Veda tampak memiliki stabilitas luar biasa di bagian belakang saat keluar dari tikungan cepat. Ini memicu spekulasi bahwa tim pimpinan Hiroshi Aoyama telah menemukan pengaturan sasis rahasia yang memberikan keunggulan mekanis di trek seperti Thailand. Veda sendiri tampak sangat percaya diri dengan paket motornya musim ini. Rekan setimnya, Zen Mitani juga menunjukkan performa yang solid. Namun, Veda lah yang berhasil mengekstrak potensi maksimal dari mesin tersebut. Di dunia balap, rumor tentang keunggulan teknis seringkali digunakan sebagai perang urat syaraf oleh tim lawan untuk mengganggu konsentrasi pembalap. Namun bagi Veda, fokusnya tetap pada lintasan. Hubungan antara mekanik dan pembalap di garasi Honda Tim Asia terlihat sangat harmonis. Sebuah elemen kunci yang seringkali menjadi penentu kemenangan. Dengan dukungan teknis yang optimal dan pemahaman mendalam tentang karakter sirkuit, motor nomor urut milik Veda diprediksi akan menjadi ancaman paling nyata bagi dominasi motor-motor bermesin KTM dan Husqvarna. Keunggulan ini harus dimanfaatkan secara maksimal di 10 lap awal sebelum degradasi ban mulai memainkan perannya dalam menentukan siapa yang akan bertahan di barisan depan hingga garis finish. Target utama Veda untuk balapan hari Minggu, 1 Maret 2026, sebenarnya sangat sederhana, namun sulit dicapai, mengamankan poin perdana di debut penuhnya. Namun, dengan posisi start kelima, target tersebut kini terasa terlalu rendah. Ekspektasi publik dan tim kini mulai bergeser ke arah finish di 10 besar, atau bahkan kejutan podium. Dalam sejarah Moto3, jarang sekali ada rookie yang mampu langsung bersaing di grup terdepan pada seri pembuka musim. Jika Veda mampu meraih hasil signifikan besok, dia akan mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai pembalap debutan tersukses dari Asia. Namun, taruhannya sangat tinggi. Satu kesalahan kecil di kelas yang sangat ketat seperti Moto3 bisa berarti kehilangan 10 posisi dalam satu tikungan. Veda menyadari hal ini sepenuhnya. Persaingan di kelas ini seringkali berakhir dengan foto finish, di mana 5-10 pembalap masuk secara bersamaan ke garis akhir. Strategi manajemen ban dan bahan bakar akan menjadi krusial di paruh kedua balapan. Veda harus menunjukkan bahwa selain cepat, dia juga cerdas dalam mengatur ritme balapan agar tetap memiliki tenaga cadangan di lap terakhir. Poin perdana bukan hanya soal angka di klasemen. Ini adalah soal membangun kredibilitas di mata sponsor dunia dan tim pabrikan besar yang sudah mulai memantau setiap gerakannya. Membawa bendera Indonesia di kancah internasional adalah kehormatan sekaligus beban mental yang luar biasa besar. Dengan basis penggemar balap motor terbesar di dunia, setiap aksi Veda dipantau oleh jutaan pasang mata melalui layar kaca. Di media sosial, euforia sudah meledak sejak sesi kualifikasi berakhir.
Namun, bagi pembalap berusia 17 tahun, menjaga fokus di tengah kegaduhan ini adalah tantangan tersendiri. Veda Ega Pratama telah menunjukkan kedewasaan mental yang jauh melampaui usianya. Dia tampak tenang dalam setiap wawancara, menjawab pertanyaan jurnalis dengan penuh keyakinan tanpa terlihat sombong. Ketenangan ini adalah senjata rahasia yang paling berbahaya. Dalam dunia olahraga motor yang sangat kompetitif, tekanan psikologis seringkali membuat pembalap melakukan kesalahan konyol. Namun Veda memiliki lingkungan pendukung yang kuat, mulai dari keluarga hingga manajemen tim yang berpengalaman menangani talenta muda. Dia mengerti bahwa tugasnya adalah membalap, bukan membaca komentar di internet. Mentalitas race to win yang ia miliki sudah terasah sejak kecil melalui berbagai kompetisi tingkat nasional dan regional. Besok adalah ujian terakhir untuk melihat apakah mental bajanya sanggup bertahan di bawah sorotan lampu stadion dan gemuruh ribuan penonton yang memenuhi tribun sirkuit Chang untuk mendukung pahlawan lokal mereka. Meskipun Veda berasal dari Indonesia, Thailand telah menjadi rumah kedua baginya di dunia balap. Dia telah menghabiskan ribuan kilometer di sirkuit internasional Chang selama bertahun-tahun di ajang Asia Talent Cup dan ARRC. Pengetahuannya tentang setiap gundukan aspal dan titik pengereman di sirkuit ini adalah keunggulan yang tidak dimiliki oleh banyak pembalap Eropa lainnya. Bagi pembalap seperti Almansa atau Fernandes, Buriram adalah trek tandang yang menantang dengan cuaca lembab yang menguras fisik. Bagi Veda, ini adalah wilayah kekuasaannya. Dia tahu persis di mana harus mengambil risiko dan di mana harus bermain aman. Statusnya sebagai lokal hero dari kawasan Asia Tenggara memberikan suntikan energi tambahan. Dukungan penonton di tribun bisa menjadi faktor pembeda saat kelelahan mulai melanda di lap-lap akhir. Namun, keakraban dengan sirkuit juga bisa menjadi jebakan jika pembalap menjadi terlalu percaya diri atau meremehkan perubahan kondisi lintasan. Suhu aspal di Buriram bisa berubah drastis dalam hitungan jam, memengaruhi cengkraman ban secara signifikan. Tim teknis Veda harus bekerja ekstra keras untuk memastikan setup motor tetap relevan dengan kondisi cuaca pada hari Minggu nanti. Jika semua elemen ini bersatu, keuntungan sirkuit lokal ini bisa menjadi kunci bagi Veda untuk menciptakan sejarah besar yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun mendatang. Saat matahari terbenam di Buriram malam ini, satu hal sudah pasti, konstelasi kekuatan di Moto3 telah bergeser. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pembalap pelengkap atau pay rider yang sering dicibir oleh sebagian kalangan. Dia adalah atlet elit dengan kecepatan yang tervalidasi oleh data dan fakta. Start kelima adalah awal dari narasi panjang yang mungkin akan membawa kita pada gelar juara dunia pertama bagi Indonesia di masa depan. Balapan besok bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang pembuktian bahwa talenta Asia mampu bersaing di level tertinggi tanpa rasa minder. Apakah Veda akan mampu berdiri di podium besok sore, ataukah dia harus puas dengan pertempuran di lini tengah yang keras? Apapun hasilnya, pesan kuat sudah terkirim ke seluruh dunia. Sang superstar baru telah tiba, dan dia tidak berencana untuk pergi dalam waktu dekat. Persiapkan diri Anda untuk menyaksikan drama, kecepatan, dan mungkin sebuah keajaiban di atas dua roda. Balapan utama Moto3 Thailand 2026 akan menjadi saksi apakah ini adalah fajal baru bagi dunia balap tanah air atau sekedar kilatan singkat di lintasan. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena sejarah sedang ditulis dengan tinta kecepatan. Mari kita lihat apakah Veda mampu mengubah posisi kelima menjadi sebuah kemenangan yang akan mengguncang dunia olahraga selamanya.